bahasa Indonesia. Dan untuk teman-teman yang lain ternyata berhalangan hadir karena faktor cuaca ya. Untuk hari ini setelah kita banyak membahas tentang ide pokok dan ide penjelas dalam teks biografi, terus ada tentang struktur teks biografi sama analisis pesan dari teks biografi, kita hari ini membahas tentang penggunaan tanda baca dalam teks biografi dan juga teks-teks yang lainnya. Oke, saya mau ajukan pertanyaan yang pertama. Jadinya kalian pernah gak sih pas lagi baca tulisan atau teks tertentu di internet misalnya atau di buku misalnya, nah pernah gak sih kalian tuh bingung karena gak ada tanda bacanya? Ada yang mau menjawab? Ya Bang Dia, gimana? Pasti selalu ada tanda baca ya di dalam suatu teks ya. Oke, Bang Dia berarti sudah cermat sekali mengamati isi detail teks itu ya berarti ya. Yang lain ada yang bingung soal tanda baca? Sabrina tidak, Sisil? Tidak juga ya Sil ya. Oke, Bu Gusti lanjut pertanyaan yang kedua. Oke. Tapi kan tanda baca itu suka beda-beda. Kalian paham nggak itu maksudnya apa ya? Dan kenapa tanda baca itu ada? Buat apa sih sebenarnya? Ada yang mau menjawab? Iya. Gimana sih ya? Buat jeda ya. Oke, Sisil sudah bagus. Jadi kalau misalnya tulisan atau bacaan tidak ada jeda, kita jadi kayak kehilangan napas buat bacanya, ya enggak? Nggak ada jeda, berantakan. Membacanya jadi nggak nyaman, gitu ya. Nah, jadi hari ini itulah yang mau kita pelajari. Baca itu ada banyak banget. Ada yang kalian tahu nggak? Tanda koma ya Sap ya, tanda koma, tanda titik, terus apa lagi? Apa lagi sih? Tanda titik, tanda koma, tanda tanya. Wah, sudah betul ya, alhamdulillah. Itu tanda-tandanya beberapa kalian ada yang sudah tahu ya. Berarti ya. Tanda tanya, apa lagi? Tanda seru, betul. Lihat ada yang lagi yang sudah tahu? Belum tahu ya? Belum ya? Oke. Jadi ini kita akan berfokus membahas 3 tanda baca yang umumnya ada di teks biografi, dan 3 tanda baca ini juga ada di teks-teks yang lainnya ya. Oke, ayo kita simak sama-sama ada apa aja sih. Jadi di teks biografi itu ada 3 tanda baca yang paling umum digunakan. Tadi kalian sudah sebut ada tanda titik sama tanda koma. Terus ada tanda petik. Tanda petik itu yang tandanya kayak koma di atas, ada 2. Iya, itu tanda petik namanya. Jadi kita coba kenali dulu apa sih gunanya tanda-tanda ini ya. Berarti ya, yang pertama tanda titik. Tanda titik, tik-tik, tidak terasa mau hujan ya. Gitu. Jadi tanda titik itu gunanya untuk mengakhiri kalimat atau paragraf. Biasanya contohnya kita sedang belajar bahasa Indonesia, titik. Nah, itu akhir kalimat kan? Itu ya, Gasil? Oke, itu tanda titik. Dan biasanya dilanjutkan dengan pernyataan yang lain di kalimat baru. Contohnya gini. Oke, boleh saya tulis ya? Oke. Kita kelihatan nggak?
dari teks biografi titik. Jadi itu ada kalimat pernyataan yang ada ada perinciannya ya. Belajar bahasa Indonesia materinya tentang apa? Itu yang tentang tanda titik. Oke, yang kedua tentang tanda koma. Untuk ada burung. Oh gitu. Tanda koma itu untuk memberi jeda singkat dan memisahkan bagian kalimat untuk mencegah kesalahan baca atau penafsiran. Oke, contohnya tadi Sisil sempat singgung tentang burung. Burung berterbangan di halaman sekolah. Koma. Ada burung darah dan ini adalah contoh penggunaan tanda koma untuk memberi jeda atau memisahkan bagian. Bagian apa yang terpisah di sini? Tentang adanya burung dan adanya jenis burung. Gitu ya. Yang terakhir itu adalah tentang tanda petik. Tanda petik itu gunanya untuk mengapit petikan langsung. Judul karya atau istilah ilmiah yang terlalu sulit dipahami ya. Saya sudah tuliskan di sini bagian yang terakhir. Minggu depan seluruh siswa akan mengikuti ujian akhir semester dan itu diberikan tanda petiknya. Karena istilah ujian akhir semester kan istilah yang biasanya dipakai untuk dunia pendidikan. Nah itu ya tentang tanda titik, tanda koma, dan tanda petik. Sampai sini ada yang belum dipahami? Sabina sudah, Rodia sudah, insya Allah sudah. Sisil sudah ya. Alhamdulillah untuk 3 jenis tanda baca dari banyaknya tanda baca sudah bisa kalian pahami ya kalau begitu ya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas penggunaan tanda baca di dalam teks biografi seperti yang sudah tertera atau terlampir di meja kalian masing-masing. Itu ada tentang Ki Hajar Dewantara. Kita kalian fokus untuk membaca paragraf yang pertama dulu ya. Oke, sudah dibaca semua? Sudah ya. Rodia dan Sabina sudah. Dan Sisil masuk Bu Gusti? Udah ya. Nah, ayo kita fokus di bagian yang paragraf pertama di kalimat pertama. Oke, sambil dibaca juga ya, tolong. Ki Hajar Dewantara. Ada tanda koma kan di situ? Ada. Oh iya ada. Ada kan? Ada. Yang memiliki nama lengkap Raden Mas Wardi Suryaningrat. Ada koma lagi kan di situ? Ada. Lahir pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Wah. Beliau adalah seorang tokoh penting dalam sejarah pendidikan Indonesia dan dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Titik. Ada tanda titiknya kan? Nah, itu ada lanjutannya lagi kalimatnya. Ki Hajar Dewantara dikenal dengan semangatnya dalam memperjuangkan pendidikan untuk rakyat Indonesia khususnya kaum pribumi. Nah, dan tadi kita sudah membahas apa gunanya tanda titik dan tanda koma. Oke, kita coba flashback ke slide yang sebelumnya ya. Tentang tanda titik. Kita lanjut ya. Kita lihat lagi slide yang sebelumnya. Di sini ada tanda titik, ada banyak tanda titik ya untuk
mengakhiri kalimat atau paragraf. Nah, yang mengakhiri kalimat atau paragrafnya itu ya di bagian kalung bumi untuk mengakhiri kalimat yang atau paragraf yang pertama. Dan menutup kalimat pernyataan yang diikuti kuncian berupa kalimat baru. Bisa dilihat pernyataannya itu adalah beliau adalah seorang tokoh penting, gitu ya. Dan Ki Hajar Dewantara dikenal dengan semangatnya untuk memperjuangkan pendidikan. Nah, itu tentang tanda titik dan ada tentang tanda koma, memberi jeda dan memisahkan bagian kalimat. Bagian kalimatnya di sini ada bagian yang Ki Hajar Dewantara koma dan menjelaskan nama lengkapnya. Terus ada tanda koma lagi menjelaskan tanggal lahirnya. Oke ya. Nah, tentang tanda titik dan tanda koma. Bisakah kalian menemukan tanda petiknya? Iya. Iya, tolong dibacakan Sabina. Ingarsa Sungkulada Madia Makungarsa Tuturi Budaya. Oke, tentang Ingarsa Sungkuloda Madia Makungarsa Tuturi Handa. Ya, nih jadi istilah dalam bahasa Jawa untuk menggambarkan prinsip pendidikan yang harus kita terapkan ya. Oke, kita lanjut. Nah, kutipan dalam tanda petik itu tadi yang di dalam tanda petik ini artinya yang di atas, di depan memberi contoh atau panutan, ya. Di tengah membangun semangat atau dukungan dan di belakang atau memberi dorongan atau motivasi. Jadi itulah artinya ya dari istilah yang di dalam tanda petik tadi. Oke, sampai di sini ada yang masih belum dipahami? Tidak? Sudah jelas Sisil? Udah, Rodlia? Sabina juga sudah jelas? Oke, Sabina juga sudah jelas ya. Alhamdulillah sudah bisa memahami penggunaan tanda baca dengan baik ya. Nah, sebelum pelajaran hari ini selesai, Bu Gusti mau tanya ya, kenapa tanda baca itu penting ada? Kenapa kira-kira? Kenapa tanda baca itu pentingnya? Misalnya, kan tadi kita sudah bahas ada tanda titik, ada tanda koma, ya gimana Sabina? Jadi lebih ngerti kalau pakai tanda titik berantakan. Iya, kalau nggak dikasih tanda baca, pertama jadinya berantakan. Ada pendapat lain selain Sabina? Fadlia, ada pendapat lain? Pertama, tadi jadi berantakan. Jadinya kalau nggak ada jeda, iya langsung semuanya ya, jadi susah dipahaminya ya. Jadi alhamdulillah kalian sudah bisa memahami pentingnya tanda baca ya. Tadi kata Sabina pertama biar nggak berantakan. Kata Rodlia tadi supaya ada jeda, jadi bisa lebih fokus bacanya ya. Sisa ada lain kan? Tadi udah dijawab Rodlia ya, nggak apa-apa ya. Nanti kan kita kalau dalam